Dua, tinggalkan asupan persepsi negatif. Mulai saat ini, rasanya indah sekali jika hidup kita di-reset ulang. Jika memang kita mau mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Jika kita belum puas dengan nasib kita yang sekarang, artinya ada yang harus kita ubah. Jika kamu merasa setelah melihat tayangan ini, mendapatkan pemahaman baru yang lebih baik, itu dikarenakan energi yang masuk dari tayangan ini ke pikiran kamu adalah energi yang positif, dan akhirnya energi yang terpancar dari kamu juga menjadi energi yang positif. Setiap saat otak kita menyerap 2 juta informasi per detik. Lalu, otak kita memancarkan 60.000 pikiran setiap hari. Maka, sangat penting dalam memperhatikan input otak kita, agar yang keluar adalah pikiran-pikiran yang positif. Sama dengan menjaga tubuh agar selalu sehat, selain dengan mengontrol penggunaan badan, juga yang lebih penting adalah dengan menjaga asupan nutrisinya, agar yang masuk ke dalam tubuh hanya nutrisi terbaik saja. Otak sebagai pemancar energi yang kita kirim di alam harus selalu dipastikan mendapatkan nutrisi yang terbaik, sehingga nasib yang dipancarkan pun adalah nasib yang baik. Mulai dari sekarang, tinggalkan saja semua asupan energi yang tidak positif, seperti televisi. Acara di televisi bercampur antara konten positif dengan konten yang tidak positif. Saat misalnya kita lihat konten positif di televisi, tiba-tiba ada berita breaking news atau iklan yang tidak baik lewat. Kita harus memiliki sensor sensitif dalam melihat tayangan di televisi. Saat ada konten yang tidak baik, langsung saja matikan televisinya atau pindahkan channelnya. Faktanya, lebih banyak acara yang tidak positif daripada yang benar-benar bermanfaat di televisi. Maka kita harus benar-benar selektif memilih tayangan yang baik agar hidup kita juga menjadi hidup yang baik. Cara yang aman, matikan saja sepanjang hari, lihat televisi ketika benar-benar dibutuhkan. Berita-berita. Ada pepatah yang sangat terkenal dalam dunia berita. Bad news is good news. Berita buruk adalah berita yang bagus untuk diberitakan. Contohnya, jika wali kota digigit anjing, itu bukan berita. Tapi, jika wali kota menggigit anjing, nah ini baru berita. Prinsip ini membuat kita kehilangan realitas hidup yang baik. Berkali-kali kita dijejali dengan berita-berita seperti ini. Maka, hidup kita menjadi tidak normal. Pernah tidak kamu ditelepon teman atau saudara yang mengatakan bahwa di sana aman nggak? Katanya banjir. Hal ini dikarenakan teman atau saudara kamu baru saja melihat berita tentang daerah tempat kamu tinggal sedang banjir. Padahal di tempat kamu tidak ada banjir, sangat tidak sesuai dengan realita yang ada. Hidup kita jadi dikontrol dengan berita. Sehingga kehidupan sebenarnya yang penuh keindahan menjadi hilang dalam kehidupan kita. Jika tidak penting, berita tidak perlu dikonsumsi sama sekali. Setelah melihat tayangan ini, coba kamu lakukan puasa berita, tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar hidup kamu. Rasakan sensasinya? Indah. Acara-acara infotainment. Jika kamu sebelumnya adalah penggemar berat infotainment, mungkin saat ini sudah jauh lebih paham kenapa hidup kamu menjadi tidak mudah dijalani. Berita-berita tentang selebriti itu masuk dalam pengaruh alam bawah sadar lebih cepat daripada berita yang tidak memiliki hubungan emosional dengan pemirsanya. Salah satu akses tercepat untuk masuk ke alam bawah sadar adalah pengaruh otoritas dari tokoh-tokoh yang dikagumi. Apapun gaya kehidupan mereka, tiba-tiba akan menjadi gaya kehidupan pemirsanya. Bahkan,
termasuk yang tidak ditampilkan di televisi, seperti kehidupan sebenarnya mereka suka minum minuman keras, menggunakan barang yang tidak halal, dan sebagainya. Semua itu ternyata merasuk dalam kehidupan pemirsanya. Jika kamu ingin hidup yang baik, maka infotainment masuk dalam ranah yang tidak baik untuk dinikmati. Gibah dan gosip. Dalam kehidupan kita sehari-hari berhadapan dengan manusia, maka topik yang dibicarakan juga adalah tentang manusia. Tapi yang sering beredar adalah sisi berita yang tidak positif tentang manusia, ketidakbaikan teman, tetangga, keluarga menjadi topik yang asik dibicarakan. Padahal dalam gosip itu terjadi ketidakadilan yang akut. Setiap orang pasti punya sisi baik yang jauh lebih banyak dari sisi yang tidak baik. Bukankah begitu? Dengan membicarakan aib orang lain, sebenarnya kita sedang mengundang ketidakadilan dalam kehidupan kita. Jika hidup kita selama ini mungkin merasakan ketidakadilan, bisa jadi karena kita masih terjebak dalam hidup yang penuh pembicaraan aib saudara kita. Konten-konten yang tidak sehat di internet. Internet tentu berguna sekali untuk kehidupan kita, tapi sepanjang sejarah media, penggunaannya seperti pisau, bisa bermanfaat dan menyajikan makanan-makanan nikmat, tapi bisa juga menjadi musibah dan dibuat sebagai alat melukai orang lain. Begitu juga dengan internet, ada banyak sekali informasi bertebaran. Ada yang bermanfaat untuk kita, tapi juga lebih banyak yang tidak bermanfaat. Maka, selektiflah dalam menggunakan internet, sosial media, aplikasi, YouTube, dan dunia online lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna." Gantilah semua aktivitas tidak bermanfaat tersebut dengan aktivitas yang bisa mensuplai akal dengan energi-energi positif yang maksimal. Buku-buku atau video motivasi mungkin akan menjadi teman baru kamu dalam mengarungi kehidupan.